teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian nih? Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu ya. Senang banget nih aku Nuraini Mukjidah sebagai host acara podcast Mantisa bisa memandu kalian di acara bincang-bincang yang sangat seru. Jadi kali ini kita akan kedatangan narasumber yang tentunya hebat dan juga istimewa nih, karena mereka adalah murid Semantisa yang berprestasi, oke? Dengan hobi mereka berdua ini, mereka berhasil menciptakan suatu alat yang bukan keren lagi sih, udah keren banget ya. Namanya adalah sistem penyiraman otomatis, robot penyiraman otomatis, ya. Yeah. Oke, jadi mereka berdua berhasil menciptakan robot untuk menyiram tanaman secara otomatis dan sudah bisa digunakan? Sudah. Oke, sudah. Cukup menarik bukan? Ya, belum intinya ya, belum mengulik kisah-kisah di baliknya. Jadi langsung aja, daripada kalian penasaran, kita bisa tanya-tanya. Oke, mulai dari Kak Afsar. Jadi Kak Afsar ini mulai kapan suka dengan dunia coding sama robotik tuh mulai kapan? Kalau robotik sendiri tuh dari awalnya Transformers. Oh, Film Transformers itu kan. Terus Terus? kok bisa jadi robot? Terus pengen bikin robot. Terus kebetulan waktu SD itu ada ekstrakurikuler robotika dan ikut. Dan ternyata asik juga ketagihan. Kalau dari coding sendiri mulai dari SMP sih, iseng-iseng doang. Dan akhirnya tambah lanjut-lanjut juga. Oke, kalau untuk coding sendiri nih, udah pernah ikut suatu kompetisi atau apa? Kalau coding, kalau kompetisi belum ya. Tapi kalau misalnya nyari sertifikat udah lumayan sih, udah banyak. Oke, berarti udah cukup berpengalaman ya di dunia seperti ini. Kalau Kak Angga sendiri nih, gimana pengalaman di dunia coding, di dunia robotik, itu bagaimana? Awalnya dari kelas 5 SD tertarik sama robotik. Kalau coding baru SMA ini. Oh, coding baru SMA ini, tapi Iya. robotik udah dari kelas kelas 4 5 kelas 5 SD. Oke. Mungkin orang tua nih udah pada tahu belum kalau kalian tuh sebenarnya punya minat, punya hobi di dunia kayak gini? Atau kalian mungkin udah ngobrol sama orang tua, ayah, ibu atau gimana? Aku mulai tertarik nih sama kayak gini. Udah dapat motivasi belum dari mereka atau udah dapat dukungan gitu? Oh, udah. Udah sih, Udah. alhamdulillah disupport. Oke, alhamdulillah ya disupport. Terus untuk selanjutnya nih, mungkin kalian pernah terpikir nggak sih bakal jadi robot penyiraman otomatis gitu? Udah pernah terlintas belum? Kayak atau secara tiba-tiba, oh kita bikin ini aja, atau emang udah dirancang oleh kalian berdua, udah diskusi gitu segala macam? Kalau dari itu ya, itu kan sebenarnya pas gara-gara ada Adiwiyata itu. Oke. Terus sebagai nilai tambahan untuk Adiwiyata, jadi bikin kayak ginian. Terus kan mikir, cara bikinnya gimana ya? Akhirnya mikir, terus cari research sendiri di YouTube dan ketemu, akhirnya didiskusiin berdua sama Angga. Oh, jadi Kak Afsar cari-cari dulu, terus Iya. habis itu baru diskusi sama partnernya Kak Angga gitu. Iya. Oke. Kalau prosesnya nih, selama proses tuh kan pasti ada kayak jatuh, bangun gitu. Ada masa-masa sulit mungkin. Nah, masa-masa sulitnya tuh pas apa? Apa waktu mencari ide, atau waktu proses pengerjaannya, atau waktu udah hampir selesai nih malah ada masalah gitu? Perancangan. Ya ke perancangannya sih, ke bagian rangkaian listrik. Oh, oke. Berarti bisa disimpulin waktu prosesnya itu yang susah justru. Iya. Iya. Kalau soal pengambilan ide atau gimana? Pengambilan ide karena basisnya ini kan Arduino, jadi open source, bisa semua orang pakai. Oh, Jadi oke. tergantung kembali ke orang yang pakainya sendiri, cara pakainya gimana dan pemanfaatannya sendiri gimana. Itu sih. Kalau misal nih, pernah kepikiran gak sih kayak ini tuh perlu pembenahan lagi, atau udah cukup gini aja? Kayak ini udah bagus nih, udah bisa digunain, udah lancar, atau masih kepikiran, oh ini nanti masih bisa dikembangin buat apa gitu? Kalau dari itu sih sebenarnya masih banyak Masih banget Oke. unek-uneknya. Kayak kan ini judul temanya kan greenhouse, Oke. berarti kan harus ramah energi. Jadi mungkin bisa pakai solar panel untuk
pendayaan listriknya, terus mungkin bisa ya nambah sensor suhu dan macam-macam sensor lagi deh. Kayak Oke. gitu. Jadi yang perlu pengembangan lagi nih. Iya, Iya. masih. Masih perlu pengembangan. Terus kalau menurut Kak Angga sendiri, mungkin dari yang di luar disebutin oleh Kak Afsar, apa yang pengen ditambahin ke robot ini gitu dari Kak Angga sendiri gitu? Kalau dari saya nurut ini aja. Oke. Terus kalau misal, wah udah cukup lama banget ya ini dari SD. Terus kalau Kak Afsar SMP juga udah berkecimpung di dunia kayak gini. Terus Kak Angga juga dari robot tuh suka dari kelas 5 SD ya. Kelas 5 SD. Sekarang udah SMA kan? Pernah kepikiran nggak? Wah sebentar lagi bakal lulus nih kuliah. Aku mau ngambil jurusan yang kayak gini. Yang masih ada sangkut pautnya gitu. Pernah kepikiran nggak di kalian berdua? Atau udah cukup stop sampai di sini dan hanya kalian jadikan hobi? Pernah. Dari Dari aku saya pernah. Oke, kalau Pernah juga. Angga pernah, Kak Afsar juga pernah. Terus kalau misal bakal ada kesempatan buat bikin robot lagi atau ada kompetisi, bakal ikut nggak? Pasti. Pasti. ikut. Pasti ikut. Soalnya udah hobi kan. Oke, udah hobi ya. Jadi apapun harus diterjang aja ya kan? Iya. Iya. Terus nih buat kembali ke itu ya, pembuatan robot itu sendiri. Mungkin pernah ngerasain kayak ini udah nggak bakal jadi atau udahlah udah nyerah aja di tengah jalan gitu. Pernah nggak kayak udah hopeless, udah nggak mau ngelanjutin, udah putus asa, bingung mau apa gitu. Mungkin pas waktu di awal, di tengah, pas waktu mau jadinya itu mungkin ada kayak rasa aduh udah nggak usah dilanjutin, nyerah aja gitu. Udah pernah ngerasa kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Pernah pas di pertengahan, pas masih nge-research juga gimana caranya biar bagus. Terus pas lagi ngoding tentang sensornya itu agak hopeless sih. Oke. Kayak nggak pede aja ini bakal berhasil, tapi alhamdulillah berhasil sih. Berhasil ya. Kalau kan gini ya, sekarang tuh teknologi udah makin maju. Kalian terus contohnya kalian SMA ini udah minat banget sama dunia kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka yang seumuran kita nih. Aku pengen ikut berkecimpung di dunia kayak gitu. Terus habis itu tapi kok masih ragu. Apa nggak usah ya? Apa harus maju gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka yang lagi bingung-bingung buat berkecimpung di dunia kayak gitu? Kalau dari aku ya, di dunia robotik atau coding tuh sebenarnya sama aja kayak main game. Jadi gimana cara kita memecahkan masalah kayak gitu sih. Terus itu kan memecahkan masalah adalah dasar dari manusia juga kan. Jadi pastinya semua orang harusnya bisa sih. Terus kalau Kak Angga sendiri gimana nih? Ada motivasi nggak buat mereka-mereka di luar sana yang mungkin adik-adik SMP atau bahkan SD yang udah ada minat-minat kayak Kak Angga sendiri? Perlu motivasi buat berkecimpung di dunia kayak gini? Ada nggak? Pasti ada dong. Awalnya saya coba-coba, terus ketagihan. Oke, berarti kalau Kak Afsar sendiri mikir nih, wah dunia coding, dunia robotik itu kayak game, jadi mulai tertarik. Nah terus untuk Kak Angga sendiri itu nyoba-nyoba, terus keterusan gitu ya sampai sekarang ya. Wah keren banget berarti. Terus kalau misal robot ini nih, robot yang kalian ciptain berdua, cara kerjanya tuh gimana sih? Kan pasti teman-teman pengen tahu dong, ini robot buat apa? Terus kerjanya gimana gitu. Oke, sebenarnya kalau dari cara kerjanya lumayan agak simpel sih. Jadi kita pakai Arduino. Arduino itu kayak semacam komputer kecil. Terus dipasangkan sama sensor kelembapan tanah. Jadi nanti sensornya itu dihubungin ke Arduino. Terus habis itu ditancapin ke tanah. Kan habis ditancapin ke tanah gitu, nanti si sensornya ini ngirimin datanya itu berupa angka. Nah, angka-angka tersebut bisa, kalau kering itu biasanya variabelnya lebih besar naik ke atas. Kalau misalnya tanah basah, itu variabelnya turun. Nanti kita tinggal sesuaiin di programnya aja. Terus nanti misalnya nih kita butuh
tanah nih kering di angka 700, berarti jika air di atas 700 maka pompa akan menyala, tapi jika air di bawah dari 700 maka pompa mati. Jadi lebih kayak gitu aja sih. Terus nanti si sensornya ini ngirim kayak sinyal ke pompa buat nyalain pompanya. Simpelnya gitu. Oke. Terus kalau misal nih, kan ada itu berarti dua bidang yang saling bersangkutan ya. Iya, bener. Berarti antara pemrograman sama robot-robot Iya. tentang robotik. Oke. Kalau lebih spesifiknya nih, Kak Afsar bagian apa, Kak Angga bagian apa? Kalau aku ya, Heeh. Otaknya, tangannya. otaknya tangannya. Jadi Oke. aku lebih ke yang desain, bikin rangkaian listriknya. Ntar kalau misalnya ke lapangan kayak perlistrikan, kayak yang pas bikin nyolokin kabel atau apa gitu, ntar enggak ya. Oke, berarti bisa dibilang Kak Afsar itu otak, Ya, enggak Terus? tangannya. Kak Angga yang Tangannya. ngejalanin gitu ya sebagai Iya. tangan. Oke. Kalau misal nih, kan pasti Kak Angga sama Kak Afsar nggak satu rumah dong, ya kan? Iya. Ya, Terus gimana? Kok bisa kerjasamanya tuh bisa klop banget, bisa jadi robot yang keren gitu, kayak gabungin ide, terus proses buat ngerancang gitu, terus sampai ke hasil akhir tuh gimana? Kok apa nggak ribet gitu? sebenarnya tuh, jadi kan pertama aku research dulu nih, Oke. cari bahan, barang, terus gimana cara bikinnya, kayak gitu. Ntar WA ke Angga, bicara ke Angga, kumpul yuk, sekalian main. Jadi ngerakit sekalian iya. main, sekalian nongkrong. Iya, iya. Jadi kayak gitu sih koordinasinya, jadi lebih gampang sambil main sambil ngerakit. Berarti kayak nggak ada beban gitu ya? Ya Maksudnya nggak ada Iya. beban, soalnya kan menghabiskan waktu daripada terbuang sia-sia, Iya. sekalian Nongkrong. bikin kayak gini. Oke. Ternyata banyak banget ya informasi yang dapat kita kulik dari kalian berdua nih, dari mulai prosesnya, terus ide-idenya muncul dari mana, terus apa yang membuat kalian tertarik ke dunia ini, terus habis itu mungkin ada kayak rasa hopeless gitu juga terungkap di sini ya. Kayak kita bahas di sini semuanya. Terima kasih banyak banget loh. Terima kasih banget ini udah sharing sama kita semua soal dunia robotik sama coding-coding. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berbincang lagi. Terus kita bisa sharing informasi dan mungkin karya-karya baru nih. Ditunggu banget karyanya selain robot penyiraman otomatis nih. Oke, kita bisa berbincang lebih lagi soal karya kalian yang baru. Wah, cukup menarik ya, sangat menarik bahkan ya. Mungkin buat kalian nih yang pengen jadi kayak Kak Afsar atau Kak Angga bisa mulai coba-coba. Terus jadi ketagihan, bisa ketarik ke dunia robotik atau coding-coding ini. Terus untuk Kak Afsar sendiri keren sih, udah bisa mengembangkan, udah memahami potensinya dari kecil. Nah, buat kalian jangan ragu buat ngembangin potensi diri nih ya, apalagi kita masih masa abu-abu, masih masa SMA yang bingung mau jadi apa, mau ngapain gitu. Daripada main kayak mereka berdua nih, main sambil ngerjain sesuatu yang bermanfaat ya kan. Terus oke, mungkin segini dulu kali ya Kak ya. Terima kasih sudah mendengarkan Semantisa Podcast. Sampai jumpa bertemu di kesempatan lainnya. Dadah.